Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu sedeki wa wafa. Baik, adik-adik sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kuliah kita, dan materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia dan yang orang beragama Islam, kita hendaknya tahu bagaimana perkembangan hukum Islam itu di Indonesia dari masa ke masa, karena kita telah melewati berbagai peristiwa dan berbagai kejadian sehingga itu mempengaruhi tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Baik adik-adik sekalian, tidak usah berlama-lama dan mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, oke. Yang pertama-tama kita akan bahas dulu ya tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana proses Islam itu masuk ke wilayah kita. Nah, menurut Yumardi Azra, beliau ini adalah guru besar sejarah peradaban Islam ya di UIN Jakarta. Islam datang ke Indonesia yang kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Fenomena ini menjadi menarik karena kemudian ditemukan keragaman teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Jadi, yang harus kita pahami itu adalah bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia atau menyebar di Indonesia itu bukan karena peran satu kelompok atau berasal dari satu tempat, misalkan dari Mekah saja, kemudian khusus datang ke Indonesia, tidak juga, atau dengan waktu yang bersamaan, tidak juga. Nah, itu semuanya memang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, yang pertama adalah teori Arab. Nah, teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Nah, saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Tokoh-tokoh teori ini adalah Crawford, Keizer, Nieman, De Hollander, Hashimi, Hamka, Al-Atos, Jajadiningrat, dan Mukti Ali. Jadi pada intinya memang sudah dari awal dulu Islam itu datang ke Indonesia yang dibawa oleh orang Arab, gitu ya. Orang Arab ini lagi ngapain, berdakwah atau berdagang atau apa, tidak tahu. Yang penting dari orang Arab dulu, ini teori pertama. Jadi Islam itu sudah menyebar di Indonesia ini, gitu. Dan teori inilah yang sekarang sering dipakai di kajian-kajian sejarah. Intinya ini pendapat yang paling masuk akal dan paling mendekati kebenaran, gitu ya. Dan yang kedua ada teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab, hubungan Arab, Muslim, dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Akan tetapi teori ini tidak menjelaskan tentang awal masuknya Islam, melainkan peranan Cina dalam pemberitaan, yaitu masuknya Islam ke Indonesia berbarengan dengan Cina. Jadi teori Cina ini tidak menjelaskan bahwasanya Islam itu masuk lewat Cina. Yang mana dulu ya sahabat-sahabat Nabi atau mungkin tabi'in itu juga berdagang ke Cina. Kemudian tinggal di Cina atau mungkin menetap di Cina atau mungkin kan kalau berdagang dulu kan tidak mungkin sehari 2 hari gitu kan. Nah, akhirnya mungkin orang Cina ada yang Islam juga, dan kemudian mereka juga, orang Cina ini berdagang dengan Indonesia. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Jadi teori ini istilahnya landasannya itu adalah adanya kesamaan kosakata yang dipakai
baik orang-orang di Nusantara dan orang-orang yang ada di Persia. Persia itu Iran gitu ya. Itu Persia kalau sekarang. Nah, contohnya kata-kata abdas ini yang artinya juga sama, wudhu, gitu. Karena ini istilahnya melalui apa mereka ke sini ya, bisa aja juga berdagang bisa, kemudian memang dakwah bisa. Nah, ini istilahnya teori ini berlandaskan kesamaan bahasa. Kalau teori Arab tadi berlandaskan sejarah, catatan sejarah. Bahwasanya ini datang ke sini dengan adanya artefak dan lain sebagainya, gitu, dan adanya peninggalan-peninggalan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang keempat ada teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab melainkan melalui India pada abad ke-13. Nah, tapi teori ini lemah sebab ketika masa Islamisasi Samudra Pasai, raja pertamanya wafat pada tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi, sedangkan Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Jadi biasanya ini yang sering kita baca mungkin ya, kita telaah di buku-buku sejarah, di sekolah-sekolah mungkin ya, bahwasanya Islam datang dari India. Nah, ternyata setelah diteliti lagi, loh, di India itu ketika Islam datang ke Indonesia itu India masih, contohnya Gujarat, intinya yang pesisir pantainya ya, pesisir pantainya India itu kan ya ada Gujarat, ada macam-macam lah, namanya juga lupa gitu ya. Nah, itu ternyata mereka masih Hindu gitu loh. Terus gimana Islam datang ke Indonesia dari India, sedangkan India masih Hindu, nah gitu kan. Nah, sedangkan Islam di Indonesia sudah ada Islamnya, gitu, sudah datang, sudah ada yang Islam dengan kerajaan Samudra Pasai yang rajanya namanya Malikus Soleh, gitu ya. Nah itu yang menjadi istilahnya diragukannya teori ini. Nah, kemudian yang kelima teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruinsen yang dikutip oleh Muhlif Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga dislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Berdasarkan banyaknya kitab yang tersebar di Indonesia, karangan ulama Kurdi atau Turki. Nah, jadi di Turki itu ada dua suku Kurdi dan suku At-Turk gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya kitab-kitab atau contohnya tarekat Naqsabandi. Dan yang mana di situ ada kitab yang dikarang oleh ulama Turki, oleh ulama orang Kurdi. Kemudian ada istilahnya Barzanji, itu juga oleh ulama Kurdi yang mengarang. Jadi teori ini berdasarkan kitab-kitab yang tersebar, yang diajarkan dan dipelajari di Indonesia ketika Islam itu ada, ketika Islam itu sampai di Indonesia, itu kitab apa? Oh, ternyata karangan ulama mana gitu. Nah, teori ini berdasarkan itu dan masih banyak lagi ya. Di sini saya tidak menjelaskan semua dalil-dalilnya satu pendapat ini 1, 2, 3, 4, 5 ini, tapi secara spesifik pendapat yang paling mendekati kebenaran istilahnya adalah yang pertama tadi, yaitu teori Arab. Oke. Selanjutnya strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama dengan jalur perdagangan, jelas ya. Jalur perdagangan ini memang laut ya, terutama pesisir Sumatera, Aceh, kemudian Malaka dan lain sebagainya itu, Palembang, kemudian Riau gitu ya, Medan. Itu lewat jalur perdagangan. Yang kedua jalur dakwah bilhal yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Jadi di antara pedagang itu juga ada seorang yang alim agama, yang orang yang memang ahli agama. Sehingga mereka menjadi mubalik juga, karena perdagangan itu kan nggak 1-2 hari, berbulan-bulan. Nah, makanya mereka juga berdakwah, selain berdagang juga berdakwah. Sekarang kan mudah, tinggal pesen tiket pesawat sampai kan gitu kan. Urusan selesai cepat pulang, langsung cepat sampai rumah kan gitu. Nah, kalau dulu enggak. Dan selanjutnya jalur perkawinan. Nah, yaitu perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara. Jadi dulu itu salah satu salah satu kejadian atau kebiasaannya, misalkan begini, ada seorang bangsawan atau raja yang keluarganya sakit.
Nah, kemudian dia ngasih sayembara, gitu ya. Ngasih sayembara bahwasanya siapa yang bisa menyembuhkan keluarganya, itu kalau perempuan diangkat saudara, kalau laki-laki diangkat menantu. Nah, gitu. Nah, pedagang-pedagang muslim yang entah itu pedagang asli atau ngerangkap jadi mubalik, atau memang mubalik asli gitu ya, atau memang juru dakwah asli, itu mengobatinya dengan berlandaskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ada yang sembuh kemudian dinikahkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini memang pedagang-pedagang itu ya, dia karena mukim lama, kemudian mereka itu mungkin beranak pinak intinya ya, menikah dan segala macam. Akhirnya apa? Mereka mengisi waktu kosong dari masa perdagangan itu dengan pendidikan, dengan mengajar. Akhirnya ikutlah orang-orang pribumi untuk belajar. Yang menjadi pekerja-pekerja di situ ikut belajar. Akhirnya masuk Islam. Itu ya. Kemudian yang kelima, jalur kultural. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedangkan di Sumatera, adat menyesuaikan dengan Islam. Jalur kultural ini latar belakang paling menonjol adalah karena melemahnya kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa yang basisnya Hindu-Buddha ya. Kemudian pendakwah-pendakwah Islam ini menyebarkan agamanya dengan Islam yang disesuaikan dengan budaya lokal. Jadi istilahnya Islamisasi budaya. Kalau dulu orang itu istilahnya ngasih sesajen gitu ya. Nah, maka diganti ritualnya sama, mungkin harinya juga sama gitu ya. Akhirnya diganti dengan bukan memberikan sesajen. Sesajen itu kan kita bikin makanan kemudian istilahnya ditaruh gitu aja. Tapi kita ngundang orang, kemudian makanannya dimakan bersama-sama. Nah, gitu ya. Itu di Jawa. Dan ada di Sumatera juga seperti itu. Oke, selanjutnya ya, kita akan bahas tentang hukum Islam masa penjajahan Belanda. Oke. Karena kita kan dijajah Belanda ya. Dijajah Belanda abad ke-16 ya, abad ke-15 atau abad ke-16 kita dijajah Belanda. Dan abad ke-8, ke-78 Islam sudah masuk ke Indonesia. Walaupun istilahnya mungkin secara nominal ya, nominal istilahnya banyaknya yang mengalami Islam juga nggak sebanyak sekarang gitu. Tapi kan tetap mayoritasnya ketika Belanda itu datang itu juga mungkin ya 50-50 lah ya penduduk Indonesia ini yang beragama Islam dengan non-muslimnya. Nah, penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai dengan kehadiran Frederik Oostindische Compagnie atau VOC. Ini saya tidak bisa bacanya, bahasa Belanda itu susah ya. Sebagai sebuah organisasi dagang Belanda juga menjadi perpanjangan tangan kerajaan Belanda di kawasan Hindia Timur. Nah, penggunaan hukum Belanda mendapatkan kesulitan sebab penduduk pribumi sangat sulit menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Sehingga VOC membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Keadaan inilah yang oleh Profesor Mr. Ludwig van den Berg disebut telah terjadi receptio in complex, yaitu penerimaan hukum Islam secara menyeluruh oleh umat Islam. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah teori receptio in complex. Maksudnya apa? Di sini Belanda ketika datang, itu kan sebenarnya mereka berdagang kan maksudnya. Kemudian intinya mereka ingin menguasai kekayaan alam di Indonesia gitu ya, menjajah. Nah, untuk menjajah itu kan istilahnya harus menundukkan orang-orang pribumi. Nah, sedangkan Belanda itu membawa kebudayaan Barat dan di Indonesia itu sudah ada kebudayaan sendiri, mereka ada Islam. Nah, makanya agar tidak terjadi benturan, tidak terjadi peperangan, orang pribumi dibebaskan oleh Belanda untuk menjalankan syariatnya, untuk menjalankan apa yang mereka yakini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Fraser menyusun buku ringkasan yang dikenal dengan Compendium Fraser yang berisi hukum perkawinan dan pewarisan Islam.
dan kitab hukum Mugarer atau istilahnya dari kitab Al-Muharrar yang dipakai di Semarang berisi kaidah-kaidah hukum, pidana Islam dan Pepakem Cirebon yang dibuat atau usul Residen Cirebon Hosseler hingga tahun 1820-an. Jadi Belanda itu sebenarnya menguasai Indonesia itu nggak mulus gitu ya. Tapi istilahnya di tahun 1800 dari abad berapa? 17 ya, 16 17. Kemudian abad 19 itu tahun 1811 itu jatuh ke tangan Inggris. Kemudian tidak berselang lama, mungkin 5-6 tahun, kemudian kembali ke kekuasaannya Belanda gitu ya. Nah, sampai masa mungkin beberapa tahun setelah kembali lagi menjadi dari Inggris menjadi kekuasaannya Belanda itu banyak ditemukan dokumen-dokumen intinya gitu ya yang mengatur masalah hukum perkawinan, pewarisan Islam, bahkan ada dari kitab Al-Muharrar, kemudian ada Pepakem Cirebon yang mana ini diadopsi juga tidak hanya di Cirebon tapi juga di kerajaan-kerajaan di luar Jawa. Nah, gitu ya. Makanya kenapa kok mereka ini VOC ini ketika dulu awalnya itu membebaskan sehingga lahirlah membebaskan pribumi untuk menganut keyakinannya sehingga lahirlah beberapa buku-buku atau dokumen-dokumen yang menjadi acuan dalam bermasyarakat dan beragama gitu ya. Nah, kemudian pada pertengahan abad 19, istilahnya tahun 1850-an mungkin ya, pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda. Jadi intinya Belanda itu ingin menguasai semua, ingin ngatur semua. Ini orang-orang pribumi ini harus ditaklukkan, orang-orang pribumi ini harus tunduk semua sama Belanda. Caranya gimana, gitu ya. Nah, atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Sultan van Oud Haarlem, pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga, dan kebiasaan bumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka selama tidak bertentangan dengan asas kepatuhan dan keadilan yang diakui umum. Klase terakhir ini kemudian menetapkan hukum Islam berupa subordinasi dari hukum Belanda. Yang awalnya hukum Islam itu berdiri sendiri, ya, kemudian dengan aturan ini, karena Belanda kan yang menguasai pemerintahan ya, itu ditaruh hukum Islam ditaruh di bawahnya hukum Belanda, yang mana hukum Belanda ini itu aturannya yang mana yang umum yaitu yang dianut gitu ya. Keadilan harus keadilan, umum ya umum gitu. Jadi intinya kalau Belanda itu kan acuannya bukan Quran hadis gitu loh ya. Nah, acuannya ada kesepakatan bersama. Kalau Islam kan acuannya adalah Quran dan hadis. Atau dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snorre Gourgougne, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus pewarisan dengan alasan ia belum diterima oleh hukum adat setempat. Jadi dulu sebelum berapa tadi ya, 1850-an itu kan Belanda membebaskan pribumi untuk mengatur sistem kemasyarakatannya sendiri gitu ya. Nah, sekarang enggak. Bahkan sampai dulu ada pengadilan agama dan lain sebagainya, sekarang enggak. Dengan alasan apa? Nah, tadi kan hukum Islam ditaruh di bawah hukumnya Belanda. Nah, karena hukum Islam ternyata dilihat oleh Belanda itu enggak sesuai dengan hukum-hukum yang diterapkan oleh Belanda, maka ya ini harus ditinjau ulang wewenangnya. Nah, gitu. Alasannya apa? Belum diterima oleh hukum adat setempat. Nah, dalam memeriksa kasus-kasus pewarisan itu intinya hukum Islam itu harus ditinjau ulang. Nah, ia belum diterima oleh hukum adat setempat. Karena hukum adat kan intinya misalkan contoh waris gitu ya. Kalau waris itu kan laki-laki itu 2 kalinya perempuan, kan tidak adil ini gitu. Masa yang laki-laki dapat 1, yang perempuan dapat setengah, kan tidak adil. Nah, gitu. Nah, pada tahun 1925 dilakukan perubahan terhadap pasal 134 ayat 2. Intinya, perkara perdata sama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh suatu ordonasi. Jadi maksudnya di sini, kalau mau menghukumi, kalau hukum hakim agama Islam intinya dulu ya, hakim dulu yang beragama Islam itu
sebelum menghukum itu harus sesuaikan dulu dengan hukum adatnya. Nah, intinya begitu. Kalau nggak gitu ya susah, nggak bisa. Nah, makanya dengan berbagai politik, dengan pelemahan kerajaan Islam, politik adu domba dan lain sebagainya, ya Belanda seperti itu. Mau gimana lagi? Nah, kemudian selanjutnya, hukum Islam masa penjajahan Jepang. Jadi Belanda sudah selesai ya. Belanda perang dengan Jepang, kalah. Kemudian sekarang di masa Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang telah tetap melakukan berbagai kebijakan untuk meraih simpati umat Islam di Indonesia. Jadi ketika Jepang itu datang, kemudian Belanda kalah, Belanda pergi, ya Jepang kan misalnya yang nggak mau geger lah ya, nggak mau bertengkar dengan orang pribumi. Nah, kebijakannya apa? Nah, itu satu, janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk Pulau Jawa. Nah, dua, menjadikan Sumubu atau Kantor Urusan Agama Islam, kalau sekarang KUA, Kemenak ya, yang dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, mengizinkan berdirinya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Yang keempat, menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia, yaitu Masyumi pada bulan Oktober 1943. Yang kelima, menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya PETA. Nah, diizinkan sama Jepang itu. Kemudian yang keenam, berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan pengadilan agama dengan minta seorang ahli hukum adat Supomo pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Jadi intinya tokoh-tokoh umat Islam itu pengen kewenangan pengadilan agama yang dulu istilahnya dipangkas sama Belanda ya, itu dikembalikan lah gitu ya, kewenangannya itu dikembalikan. Nah, yang diminta untuk bernegosiasi sama Jepang itu adalah Supomo. Tapi hal ini dimentahkan oleh Supomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia merdeka. Ya karena istilahnya situasinya itu tidak memungkinkan, kemudian ada perang dunia juga gitu kan ketika itu, perang dunia kedua. Nah, maka ditundalah hari ini sampai Indonesia merdeka. Nah, gitu ya. Ini salah satu istilahnya ya poin-poin yang Jepang terapkan gitu ya ketika menjajah Indonesia. Nah, sekarang hukum Islam pasca kemerdekaan. Ya, gimana hukum Islam pasca kemerdekaan? Profesor Hazairin memunculkan teori resepti exit dan Said Thalib dengan teori resepti on contrario, yaitu teori yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagai kelanjutannya, Ikhtiyanto melahirkan teori eksistensi. Teori ini menerangkan hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral. Jadi istilahnya, setelah merdeka, hukum Islam ini gimana? Kan gitu kan. Kan hukum banyak, ada hukum adat, ada hukum Belanda, ada hukum Jepang mungkin gitu ya, ada hukum Islam, ada dan lain sebagainya. Ada hukum nasional. Nah, ini teori-teori yang dipakai dalam perkembangan hukum Islam pasca kemerdekaan. Memasuki Orde Baru, hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ketika kita merdeka kan berarti kita sepakat untuk membuat negara Indonesia. Ya asasnya satu, karena kan kita Bhinneka Tunggal Ika intinya, tidak hanya orang Islam saja di Indonesia ini. Nah, harus dibikin satu pemahaman yang mana itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hukum baru Indonesia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menampung dan masukkan hukum agama, termasuk hukum Islam, termasuk juga mungkin hukum Kristen, hukum Buddha, hukum Hindu kan gitu ya. Sebagai unsur utamanya, inilah dasar yuridis bagi upaya formatisasi hukum Islam dalam hukum nasional. Nah, jadi hukum Islam dimasukkan atau dijadikan rujukan ke dalam hukum nasional, gitu ya, undang-undang negara, intinya begitu. Kemudian muncul legislasi hukum Islam yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 77 tentang perwakafan tanah milik. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Nah, keputusan bersama, kemudian ada lagi ya ini ya, maksudnya yang ini nasional ya. Jadi hukum Islam masuk dalam hukum nasional.
Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 21 Maret 1985 dan nomor 25 1885 tentang penunjukan pelaksana pengembangan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu terus berkembang, yang diadopsi dan diterapkan dalam sistem di Indonesia ini. Nah, hukum Islam pasca reformasi. Nah, jadi kalau tadi itu di Orde Lama, kemudian Orde Baru, sekarang hukum Islam pasca reformasi, yaitu dimulai dari 1998. Nah, masa reformasi yang penuh keterbukaan turut diwarnai oleh tuntutan-tuntutan umat Islam yang ingin menegakkan syariat Islam. Perjuangan umat Islam dalam menerapkan hukum Islam telah mengalami perkembangan pesat. Munculnya beberapa undang-undang dan perda-perda yang membuat nilai-nilai hukum Islam, yang memuat nilai-nilai hukum Islam. Jadi adik-adik semua, bahwasanya di setiap daerah di wilayah Indonesia ini kan Islamnya itu kekuatan untuk mengamalkan agama itu kan berbeda-beda. Nah, karena ada otonomi daerah sejak 1998, yaitu daerah baik tingkat 1 provinsi atau tingkat 2 kabupaten itu boleh mengatur dirinya sendiri, boleh menentukan nasibnya sendiri, boleh membuat undang-undang sendiri. Nah, misalkan yang basisnya kuat, misalkan di Madura, atau di Aceh, atau di Padang, atau di Kalimantan Selatan misalkan, itu kan termasuk basis-basis yang kuat. Jawa Timur, kemudian mana lagi, banyaklah ya basis-basis Islam yang kuat itu. Mereka membuat undang-undang sendiri, perda-perda sendiri, yang mana itu memuat hukum-hukum Islam, gitu ya. Nah, seperti undang-undang tentang pengelolaan zakat nasional ini ya, undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, undang-undang tentang hukum perbankan syariah, ini kan nasional ini. Begitu juga perda pemberantasan pencegahan maksiat di Aceh ada. Jadi kalian nggak bisa berdua-duaan di gelap-gelap, nggak bisa, langsung kena nanti gitu ya, maksiat. Perda kewajiban membaca Al-Quran bagi siswa dan pengantin. Nah, ini ada perda pemberantasan pelacuran dan lain-lain. Nah, ini perda-perda ini diterapkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini dengan basis keislaman yang kuat, gitu ya. Masyarakatnya itu basisnya keislamannya kuat. Makanya daerah-daerah itu membuat perda-perda yang mana diadopsi dari hukum Islam. Gitu. Dan itu boleh, gitu kan, kita demokrasi boleh. Nah, adik-adik sekalian, inilah sekilas ya. Saya katakan ini sekilas karena ya saya nggak bisa menjelaskan lama-lama karena ya durasi dan ini panjang ya sebenarnya. Saya hanya meringkas poin-poinnya saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang salah atau yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.